pastinya di Girls Corner aku akan kasih rekomendasi ke kalian nih untuk treatment dan juga klinik yang oke dan pas banget buat kalian. Sama seperti hari ini, aku lagi ada di Kalideres di daerah Jakarta Barat. Dan sekarang aku lagi ada di dalam klinik yang katanya nih ya punya tagline cakep terjangkau, Derma Express aja. Ya, hari ini aku lagi ada di Derma Express yang ada di Kalideres, Jakarta Barat. Aku hari ini mau ngapain aja dan treatment apa? Pastinya ikutin keseruan aku hari ini. Tapi sebelumnya, aku mau ke resepsionis dulu untuk registrasi. Ikutin kegiatan aku ya. Let's go! Oke girls, tadi setelah aku registrasi, akhirnya sekarang aku ke ruang konsultasi bertemu sama Dokter Gary. Halo dok. Halo. Dokter, gimana kabarnya? Baik, Jane. Oke. Dok, aku tuh hari ini datang ke sini tuh sebenarnya udah punya tujuan dok. Tujuan aku adalah untuk memperbaiki bentuk hidung aku. Oke. Satu pertanyaan awal aku dok sebelum kita mulai konsultasinya, sebenarnya oke nggak sih dok? Atau perlu nggak sih dok? Oke, kalau untuk Jane sendiri ya, kalau tujuan kamu untuk bikin dia lebih proporsional atau lekukan hidungnya Jane sendiri, itu menurut aku cukup baik ya tujuannya. Karena satu, dalam bentuk hidung manusia tuh biasanya jarang sekali yang dia udah perfect atau langsung sempurna lurus. Nah, biasanya Nostrative ini yang akan ngebantu ini untuk memperbaiki bentuk hidung kamu lebih proporsional. Oke, membantu untuk bentuk hidungnya lebih proporsional ya dok ya. Nah jadi girls, aku tuh hari ini datang ke sini tuh untuk mau melakukan yang namanya nose thread lift. Dok, mungkin banyak juga nih dok di luar sana tuh yang belum tahu sebenarnya treatment nose thread lift itu tuh apa sih dok? Oke, treatment nose thread lift sendiri itu adalah treatment yang kita lakukan untuk memperbaiki tinggi dari hidung pasien tanpa adanya operasi seperti itu. Jadi kalau biasanya untuk operasi hidung atau nose job, biasanya nose job yang dilakukan surgery itu dia akan memperbaiki secara keseluruhan. Tapi kalau nose thread lift dia akan memperbaiki tinggi hidung bagian tengah sini atau bagian batang biasanya. Gitu. Jadi dari situlah untuk nose thread lift dilakukan. Benar ya dok. Jadi kalau nose thread lift itu bisa dibilang juga lebih aman ya dok daripada surgery ya dok? Kalau pasiennya memang maunya hasilnya instan tanpa ada, kalau surgery kan biasanya downtime-nya cukup lama ya, bisa bulanan. Sedangkan kalau nose thread lift dia biasanya cuma main harian untuk downtime-nya. Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang, dok saya tidak mau yang terlalu gimana-gimana banget ya untuk downtime-nya, biasanya tetap dilakukannya si nose thread lift tadi. Nose thread lift ya dok ya. Pilihannya mungkin untuk ya yang jangka pendek, terus kemudian untuk yang lebih instan tapi nggak banyak apa-apanya itu ya dok ya, ini tuh lebih pilihan yang tepat. Benar. Nah dok, tapi pertanyaan kita nih dok, yang mungkin banyak juga orang yang belum tahu, sebenarnya nose thread lift itu aman nggak sih dok? Oke. Dan usia berapa? Maaf aku nanya. Oke, kalau untuk nose thread lift sendiri itu hampir aku bisa bilang aman banget. Gitu. Cuman tetap tergantung dari kondisi pasiennya sendiri gitu. Ada beberapa kondisi-kondisi khusus yang memang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Itu biasanya disesuaikan pada saat konsultasi dengan dokter seperti ini. Gitu. Kalau dimulai dari umur berapa, biasanya aku balikin nih ke pasiennya. Dia siap atau enggak. Cuman kalau dari segi psikologis aku biasanya di atas 20-21, tapi tergantung dari pasiennya. Misalnya kayak dia memang ada kebutuhan untuk sesuatu, dia mau lakukan itu, dia masih umurnya di bawah umur, biasanya harus ada pengawasan orang tua dulu, gitu-gitu. Ya. Paling dari situ sih berangkatnya. Berarti dibalikin lagi ke pasiennya ya dok ya. Benar. Ke pasiennya butuhnya apa dan misalnya dia sudah siap atau belum ya dok ya. Yes. Oke. Nah dok, untuk ini dok, tahapan untuk treatmentnya sendiri itu seperti apa sih dok? Oke, tahapannya itu sebenarnya masuk seperti kita melakukan tindakan medis seperti biasa ya. Satu, ada sesi konsultasi dulu untuk dilihat kebutuhan pasiennya, apakah dia perlu atau tidak. Lalu yang kedua kita lakukan biasanya adalah kalau di klinik kecantikan itu harus ada foto sebelum dan sesudah atau before after. Jadi harus tahu dulu nih. Terus yang ketiga baru kita lakukan tindakannya. Nah, tindakannya itu sendiri biasanya kita mulai dari pembersihan atau kita sesuaikan keadaannya itu semi steril gitu. Jadi dia akan di betadine, terus habis itu dia akan dilakukan
anestesi, seperti itu. Anestesinya pun di sini tuh dilakukan 2 kali. Ada yang krim untuk supaya dia pada saat kita lakukan anestesi injeksi itu tidak sakit, jadi 2 kali. Hampir mungkin 1 sampai 10 pain levelnya mungkin ada 1 kali ya. Pain levelnya 1, Dok? Iya. Wow, itu tadi karena prosesnya ada 2 kali anestesi ya, Dok ya? Betul, double anestesi tadi yang kita lakukan gitu. Oke deh. Nah, tapi mungkin pertanyaan yang lebih pasti dan paling banyak ditanyakan itu adalah ini hasilnya permanen apa enggak, Dok? Oke, kalau no straight lift sendiri itu aku bisa bilang hasilnya dia tidak permanen gitu. Dia akan bertahan cukup lama sih memang, 8 sampai 12 bulan. Setelah itu pasti pasien juga banyak nanya, benangnya kemana, Dok? Benangnya itu akan diserap sama tubuh 100%. Jadi nggak perlu dikeluar-keluarin lagi, nggak perlu ada tindakan berlebihan yang lainnya setelah kamu pasang benang. Oh, jadi after treatment dari si pemasangannya, misalnya udah jangka waktunya 8 atau 12 bulan itu, kita nggak perlu copot, kita nggak perlu ngapain-ngapain lagi, itu nggak perlu, Dok? Enggak, biasanya akan kembali seperti semula, seperti sebelum kamu dibenang. Oke, jadi kembali seperti semula ya, Dok, bentuk benangnya ya, Dok ya? Benar. Oh, jadi termasuk udah aman, terus kemudian dia nggak terlalu banyak aftercare-nya seperti apa ya kan, Dok ya? Nggak ada efek samping segala macam ya, Dok ya? Hampir nggak ada, hampir betul. nggak ada. Nah, kalau semuanya udah aman-aman, oke, harganya nih, Dok, pasti kan kalau kita mau treatment udah enak-enak, masa harganya bikin sakit kepala, nah, Dok? Nggak mungkin kan, Dok? Oke, sesuai tagline-nya Derma Express sendiri nih, cakep yang terjangkau. Tentunya untuk no straight lift di sini pun sangat-sangat terjangkau. Tapi kalau misalnya mau tahu kayak, Dok, saya mau tahu price list exactnya, kamu bisa langsung cek di highlight IG @derma_express. Di situ udah ada tertulis semuanya. Terus kalau di Derma Express sini pun setelah kamu konsultasi, itu enaknya adalah pada saat konsultasi pun biasanya dokternya udah langsung ngejelasin. Kayak yang sekarang nih, semua price list sudah terpampang di depan kamu. Jadi kamu bisa lihat dan kamu bisa langsung kayak ukur sendiri pada saat dokter ngejelasin. Setelah konsultasi itu tuh langsung ke kasir biasanya. Jadi paymentnya di awal. Jadi pada saat kalian selesai atau pasien udah selesai nih konsultasi, langsung ngeliat nih, oh saya akan segini nih, gitu. Nih bayarnya nih ya, Dok. Benar, akan segini. Jadi pada saat treatment udah nggak mikirin, aduh nanti ada tambahan lain nggak ya, ada tambahan lain nggak. Kadang yang suka bikin takut kan itu. Benar, suka deg-degan pas ketika treatment, aduh nanti tiba-tiba ada biaya tambahan lainnya ini itu. Nah, Nggak, di sini nggak ada. Jadi di awal udah deal, selesai, treatment udah tenang ya, Dok ya, terus langsung pulang. Benar. Nah, Dok, kalau untuk case aku sendiri mungkin boleh dijelasin nggak sih, Dok? Boleh, coba ya, aku coba periksa dulu ya. Mari. Kalau untuk Jen sendiri, sorry. Boleh lihat ke samping sedikit, Jen. Sebelah sini. Nah, kalau case kamu kayak gini, ini yang kamu bilang tadi nih benar. Kamu mau untuk lebih bikin dia proporsional, bukan bikin dia untuk tingginya menjulang banget ya. Soalnya punya kamu nih sebenarnya tingginya bagus dari ujung sini sampai sini. Tapi yang bagian sininya karena kamu punya ada tanjakan sedikit atau kita bilang ham ya, bagian sini ya, itu slide sekali. Nah, itu yang akan kita perbaiki. Jadi supaya dia dari sini sampai sini itu akan rata. Gitu. Ya, Dok ya. Benar. Dari aku sih itu cocok sih buat kamu kita lakukan no straight lift supaya looks-nya lebih proporsional lurus gitu. Nah, jadi agak rata ya gitu, ilusinya jadi agak lebih mancung, padahal sebenarnya nggak ngemancungin, cuma ngeratain ya, Dok ya. Benar. Jadi no straight lift emang fungsinya seperti itu. Gitu. Ada yang bikin dia memang mau ditinggiin bener-bener tinggi, ada yang mau memperbaiki saja. Gitu. Nah kalau untuk case aku sendiri, aku butuh berapa pack? Kalau untuk kamu, kalau case-nya kamu kan base-nya tuh sudah cukup tinggi hidungnya. Yang kita perlu hanya perbaikan bagian atas. Ibaratnya kayak kalau kamu bangun rumah, aku cuma butuh gentengnya aja sedikit. Gitu. Jadi kayaknya aku cuma pakai sekitar 1-2 pack aja sudah cukup. 1-2 pack aja ya, Dok ya. Proses pengerjaannya berapa lama sih, Dok? Nah, kadang suka ada yang takut kan karena proses pengerjaannya, aduh lama nih kayak di operasi. Enggak, kalau no straight lift sendiri, aku biasanya ngerjain maksimal kurang lebih sekitar 10-30 menit udah paling lama. 10-30 menit, Dok? Iya. Cepat banget ya, Dok ya? Iya. Jadi makin gak sabar deh, Dok. Kayak pengen cepat-cepat. Boleh kita langsung treatment, Dok? Boleh banget.
Nah terakhir nih dok, dokter praktek di hari apa aja nih dok untuk di Dharma Express cabang ini? Oke, kalau aku prakteknya ada di Dharma Express Citra Garden City 6 itu setiap Senin, Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Hari Kamis dan Minggu aku off. Kamis dan Minggunya off ya? Yes. Oke deh, jadi mungkin yang penasaran mau ketemu sama dokter Gary, karena bener-bener penjelasannya tuh detail ya dok ya. Mau apa aja ditanyain, dan afternya kalau misalnya dokter Gary juga mau digangguin, boleh kan dok? Boleh banget, nanti ada WhatsApp ataupun bisa dari IG aku. Oke deh, yaudah dok, kita langsung treatment ya dok? Boleh, yuk. Let's go! Ya. Oke Kak, aku konfirmasi untuk treatmentnya hari ini ada nostrative droplet dan waktunya kurang lebih 90 menitan. Kakak mau ke toilet dulu atau minum? Gak usah, langsung aja. Baik, sekarang ganti kimono dulu gitu ke toiletnya. Oke, terima kasih. Girls, sekarang aku udah ada di ruang treatment dan juga aku udah ganti kimononya, berarti kita akan mulai treatmentnya sekarang. Boleh kita mulai mbak? Let's go! Ya. Oke, jadi setelah tadi udah anestesi, terus habis itu udah dibersihin anestesinya, sekarang kita waktunya untuk gambar dulu nih, supaya alur dari benangnya itu lurus. Oke, jadi awal-awal tuh akan aku gambar langsung seperti ini, ya. Cuman sebelum gambar kayak gini, atau itu sebelumnya aku biasanya jelasin ke pasien, gimana bentuk hidung dia secara real. Jadi yang aku awal jelasin nih, kalau bentuk hidung itu nggak akan pernah ada yang langsung lurus gitu. Jarang sih, bukan nggak pernah, jarang. Contohnya kayak hidung Jane sendiri ya, cupingnya itu kiri kanannya aja tuh, yang satu ini lebih turun, yang satu ini lebih naik. Nah itu aku nggak bisa apa-apain. Oke, terus habis itu tulangnya Jane ini kalau dilihat dari atas, itu dia akan mengarah ke sini nih, gitu. Jadi dia agak memang bengkok ke kiri, slightly ke kanan, ke kanan sedikit. Nah itu aku juga nggak akan bisa perbaikin langsung kayak, oh jadi lurus, nggak. Nah kalau Jen tadi aku udah jelasin ya, bentuknya kamu kan memang agak bengkok gitu. Jadi pada saat kamu lihat, biasanya akan, karena kamu udah tahu, kamu akan ngelihatnya, iya ya tetap nggak terlalu lurus ya, biarpun dia udah lurus gitu. Cuman orang-orang nggak akan pernah tahu itu. Kalau dia nggak notice, ya kecuali kalau dia dokter kecantikan juga ya, yang udah biasa ngeliat hidung bengkok ya. Benar. Gitu. Udah, kalau gitu. Ada yang Jen mau tanyain dulu? Nggak ada dok? Nggak ada ya? Aku mulai. Oke. Jadi awal-awal tuh biasanya aku akan tarik garis lurus dari tengah sini sampai tengah mukanya. Jadi aku akan ambil yang benar-benar mid face-nya dia. Jadi kita ukur dari sini ke sini. Jadi kita akan bikin jalur anestesinya dulu. Oke. Tentuin titik benangnya. Biasanya benangnya agak di sini. Gitu. Baru kita gambar lurus. Gitu. Nah, kalau kayak gini biasanya aku kasih lihat dulu ke pasiennya. Ya. Jangan pegang kaca dulu. Biar kamu lihat. Nah, ini yang aku bilang tadi, kamu punya benang tuh dia, benang bentuk hidung tuh udah begini ya. Jadi aku benar-benar cuma tarik garis lurus dari pertengahan wajah kamu. Jadi aku hanya benerin supaya dia di tengah. Gitu. Gini. Nanti nextnya kita akan bikin benang hidung kamu gini. Agak naik ya dok? Iya. Jadi dia akan lebih rata menutupi sihamnya ini. Sihamnya. Oke? Menyamakan tingginya ya dok ya? Benar. Oke. Oke? Oke dok. Udah siap? Oke. Siap. Aku anestesi dulu ya. Oke.
Sorry ya, tarik nafas yang dalam. 1, 2, 3. Sakit banget? Apa sakit aja? Apa nggak berasa? Sakit aja, Dok. Sakit aja? Ya, sakit banget. Kalau yang ini sakit aja atau sakit banget? Sama, sakit aja. 1 sampai 10? 2 lah. 2 ya? Lagi, sini agak tricky. Sakit? Ini 3. 3. Sakit? Ya. Ini agak sakit ya, tarik nafas. Hup. Sakit banget? Enggak, aman, Dok. Enggak. Nah, yang paling ujung ini nih, dia agak lebih berasa. Tarik nafas ya. 1, 2, 3. Hup. Sakit? Aman. Berapa? 1 sampai 10? 4 yang itu. Yang paling bawah. Dah, habis ini kamu nggak akan ngerasain apa-apa lagi. Serius, Dok? Iya, kamu udah cuci tangan, Sister? Udah, Dok. Yuk, udah siap? Habis anestesi ini biasanya aku tunggu beberapa saat supaya anestesinya full bekerja, jadi pasiennya nggak ngerasa nyeri juga. Terus aku akan mulai yang namanya tindakan semi sterilnya ini dengan menggunakan larutan povidone iodine atau kita bilangnya betadine biasanya. Oke? Sorry ya. Nah, ini supaya si jalurnya dia itu benar-benar steril. Jadi kita meminimalisir dari bakteri yang masuk gitu. Oke. Nah, kalau udah betadine gini, artinya tangan pasien sudah tidak boleh naik ke daerah muka. Gitu. Harus benar-benar bersih ya, Dok. Iya, ini jatuhnya di atas bersih, yaitu semi steril. Kalau steril kan kita pakai duk bolong atau duk steril atau kita di ruang operasi. Operasi, benar-benar. Iya, jadi ini masuknya semi steril. Semi steril ya, Dok. Yes. Yuk, berdoa dulu. Nanti kita sambil ngobrol ya. Aku tes-tes dulu ya. Nanti kalau kamu berasa kayak kurang nyaman, boleh bilang ya. Kalau kamu berasa nyeri atau sakit, bilang ya. Ini berasa atau sakit? Enggak, Dok. Enggak berasa. Nggak berasa ya? Enggak. Nanti kita tes-tes dulu. Kalau kamu ngerasa sakit, bilang ya. Siap, Dok. Coba ya. Ini aku tes-tes dulu ya. Kalau kamu punya, soalnya hidungnya masih belum pernah diapa-apain, jadi masuknya tuh jauh lebih sulit dibandingkan orang yang udah pernah benang biasanya. Oh iya. Minta entry. Entry. Ini benangnya. Ya, susternya yang pegang nih. Iya, sampai bingung dia. Yuk, kita mulai ya. Kalau ini sakit atau enggak? Enggak, Dok. Berasa aja? Berasa aja ada yang masuk. Berasa ada yang masuk. Oke. Sakit? Berasa ada yang masuk. Kaget ya? Sorry ya. Tapi kalau kamu treatment kecantikan gitu, bukannya sakit juga ya? Kayak tadi katanya kamu udah pernah DNA salmon, kamu udah pernah itu. Iya, sakit, Dok. Tapi Tak. dilakuin aja. Sebelum, tapi apa yang paling sakit di kamu? Apa ya? Meso ya, Dok. Yang Meso. disuntikin dia tuh sakit banget sih. Meso apa? Waktu itu meso lengan. Meso lengan?
Itu sampai geter semua badan, Dok. Sebadan badan? Ya ampun. Sakit nggak? Takut nggak? Enggak sih, cuman udah berasa aja ada yang apa? Ada yang masuk. Oke, udah siap-siap ya. Mungkin habis ini lebih sakit ya. Jadi kamu harus siap-siap ya. Tarik nafas. Kadang udah selesai. Yuk. Udah. Dok, yang benar. Ini udah mau nangis. Udah selesai kan? Serius, Dok. Udah. Terus apanya yang di Sakit gak? sampai jatuh tanganku sampai sakit banget tuh. Malah sakitan tangan. Sakitan tangan. Sumpah. Udah selesai. Serius, Dok. Udah. Udah bisa dilihat dong, Dok. Nggak nyampe 5 menit. Kamu nggak ada di cermin? Boleh. Boleh dibersihin dulu ya. Berarti nggak sakit ini? Nggak sakit sama sekali, Dok. Mungkin sakitnya pas di anestesi aja. Tapi anestesi juga bearable. Anestesi cuma pas ditusuknya doang sih, Dok. Jadi menurut kamu sakit nggak ini? Enggak lagi, Dok, sumpah surprise banget. Demi apapun. Lama nggak? Enggak. Enggak. Aku cuma ngitungnya sih sekitar 5 menit 10 menit ya. Tapi semua benangnya udah masuk, Dok. Enggak, sebagian ada yang aku simpan. Enggak dong, aku masukin semuanya. Ada sih yang aku simpan, tapi di hidung kamu semua. Udah. Udah. Sumpah loh, enggak. Enggak. Bahkan masuknya pun enggak kayak nyuntikin anestesi tadi loh, Dok. Jadi Sakitan anestesi ya? pas anestesi itu kan 4 kali. Itu 4-4-nya berasa tuh setiap tusukannya. Yang ini enggak sama sekali. Sumpah, sakitan tangan bener. Oke. Tingginya yang di sini nih, gitu. Oh iya, tingginya rata. Nih, kalau kamu mau lihat tuh dari samping. Tuh. Wow. Udah. Serius, Dok, ini udah. Udah. Oke. Nih, kalau kamu mau lihat ini benangnya. Benangnya di mana itu? Toing, 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 toing. Tuh. Nah, ini adalah jalurnya benang kamu tadi. Oke. Tuh. Ya itu, hidung kamu kan memang dia udah kesini. Ya udah dia kesini aja terus. Dia nggak bisa mau digimanain. Aku tadi udah coba taruh di sini. Cuman kalau aku taruhnya di sini, terlalu kesini, nanti kamu makin lihat hidungnya. Lo kok kayak es bentuknya. Iya. Jadi aku harus sebagian tutup di sini. Gitu. Oke. Sakit nggak ini? Enggak sih, Dok. Nah, ini yang Tapi harus nanti kamu. dia akan stay nggak itu, Dok, hidungnya? Ya enggak, dia akan begini sampai benangnya hilang total. Oke. Terus kalau kamu lihat yang penting nih, ini nggak ada benang yang keluar. Oke. Udah. Oh, ini nggak ada benang yang keluar nih, Dok. Aman ya, Dok? Lubangnya cuma sekecil ini, segede jerawat. Gedein juga jerawat saya, Dok. Terus jangan gini ya. Gimana, Dok? Oke. Ini jangan kerut-kerut. Nah, itu yang bisa bikin benang turun. Oke. Gitu. Benang kamu tuh terakhir tuh di sini ujungnya. Jadi dia nggak kelihatan. Kalau dari samping sini dia tegas, dari sini dia tegas. Gitu. Oke. Oke, girls, sekarang treatmentnya udah selesai dan aku tuh sumpah kaget banget karena ini beneran kayak nggak nyampe setengah jam ya, Dok ya? Ya, kalau dari proses awalnya sih ya nyampe kayak dari bersih-bersih anestesi. Tapi kalau untuk pemasangan benangnya tadi, kayaknya nggak nyampe 10 menit ya. Benar, itu bener-bener nggak nyampe 10 menit, cepat banget pengerjaannya dan nggak berasa sama sekali. Pas kebetulan aku kayaknya ditipu emang sama dokter dia. Bilangnya, bentar ya, kita coba dulu ya, kita coba, tahu-tahu udah selesai. Tapi mungkin itu salah satu cara supaya untuk pasiennya nggak terlalu stres, nggak terlalu takut kali ya, Dok ya. Benar, soalnya kalau pasiennya, kita kan juga harus bermain dengan psikologis pasien. Karena begitu dia takut atau dia tegang, biasanya darahnya akan lebih banyak gitu. Atau pasiennya jadinya lebih susah untuk lukanya mengering karena kan dia stresnya tinggi gitu. Jadi kalau pasiennya tenang, dia nyaman, diajak ngobrol, atau biasanya pasiennya jadi kayak interaktif sama dokternya, biasanya pasiennya jadi fokusnya ngobrolnya bukan ke benangnya. Bukan ke tindakannya ya, Betul. jadi nggak berasa tindakannya. Oke. Benar. Nah mungkin girls semua di rumah yang bisa ngelihat ya perbedaan dari sebelum dan sesudahnya, nanti aku akan kasih lebih detailnya. Cuman aku sendiri langsung ngeh ya, Dok ya, bahwa ini benar-benar kelihatan maju hidungnya ya, Dok ya. Yes, betul. Oke, mungkin sedikit lagi dong, Dok, detail dijelasin perubahannya tuh ada di sisi sebelah mana sih, Dok? Oke, kalau untuk Jane sendiri, tadi perubahan paling utamanya adalah kalau dia di tengah sini tuh ada tanjakan hidungnya tipis sekali. Nah, itu hanya aku manipulasi dengan cara aku taruh benangnya di bagian atasnya, dari ujung sini sampai sini, supaya hamnya tadi atau tanjakannya tadi itu tidak terlihat. Tapi akhirnya akan membentuk yang namanya tegasnya mancung di sini. Jadi dia naik, looks-nya akan terlihat
lebih proporsional tapi dia kayak nggak diapa-apain Tapi gitu. nggak diapa-apain, itu Natural. sih mood-nya natural banget Iya, ya dok ya. betul. Nah setelah treatment ini aftercare-nya seperti apa dok? Atau mungkin ada nggak sih pantangan-pantangannya dok? Oke, kalau aftercare-nya yang paling penting satu, pada saat pemasangan benang kita memang ada membuat entry point di bagian ujung hidung, itu harus dijaga supaya tidak masuk bakteri atau adanya infeksi kita bilang. Dari kami pun biasanya membawakan ada obat antibiotik yang harus dihabiskan, ada obat anti nyeri yang diminum kalau memang nyeri, kalau tidak biasanya nggak perlu diminum gitu. Kedua obatnya harus diminum setelah makan. Terus yang kedua aku juga bawain ada salep antibiotik yang khusus ditutup untuk ujung entry point-nya ini supaya menghambat juga bakteri yang masuk. Jadi hampir penyembuhannya bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Betul. Jadi ada dua ya dok ya, ada yang dari dalam dan juga ada yang dari luarnya ya dok ya. Yes. Nah untuk pantangannya nih dok, misalnya nggak boleh nge-gym kah, atau ada pantangan makanan kah, atau mungkin nggak boleh pakai makeup, nggak boleh pakai skincare, itu gimana dok? Oke, kalau untuk pantangannya memang ada beberapa list ya yang nggak boleh. Contoh berenang itu nggak boleh karena kan masih berlubang. Terus kalau nge-gym aku sarankan kayak angkat-angkat yang berat itu jangan dulu atau yang terlalu berat. Tapi kalau misalnya hanya jogging atau jalan-jalan kecil, lari-lari kecil masih oke, tapi tidak untuk di 3 hari awal. Make up pun aku sarankan untuk tidak digunakan 3 hari atau sampai lubangnya menutup. Seperti itu. Terus pantangannya satu lagi adalah nggak boleh terlalu banyak gerakin hidung ya. Jadi kayak gini. Nah, kalau dia dibentuk kayak gini, kalau dia terlalu banyak kadang suka memberikan efek pergeseran dari benangnya, jadinya kurang baik gitu. Oke deh, pantangannya sebenarnya nggak terlalu banyak, intinya sih lebih supaya nggak ada bakteri yang masuk aja dok ya, semua pantangannya itu dok ya. Benar. Oke, jadi berarti selama 3 hari bener-bener nggak boleh makeup, nggak boleh. Kalau skincarean boleh nggak sih dok? Kalau skincarean boleh, tapi area entry point sini tuh dihindari. Oke, area hidungnya dihindari ya dok, entry point-nya. Oke deh, aduh aku kayaknya berterima kasih banget nih sama dokter Gerit. Sama-sama, terima makasih kasih banyak, untuk treatmentnya, terima kasih juga untuk Derma Express. Mungkin dokter mau promo apa segala macam buat pemirsa semua yang penasaran nih dok, pengen datang ke sini kemana dok? Boleh, kalau ada dari pemirsa yang lagi bingung mau cari kayak untuk dok saya mau lebih proporsional dari segi wajah ataupun dari segi kulit, boleh langsung ke Derma Express yang ada di seluruh Indonesia. Kalau bingung mau cari di mana, boleh langsung ke Instagramnya di @derma_express. S-nya double ya. Oke, @derma_express. Yes. Aku kan jadi belibet ya kan gara-gara masih kaku nih sedikit mukanya ya, hidungnya ya. Oke, dokter sekali lagi terima kasih ya dok Terima ya. kasih Terima banyak, kasih untuk Derma Express. Mungkin nanti aku akan kasih rekomendasi ke kalian treatment lainnya, jadi selalu saksikan Girls Corner. Terima kasih dokter. Terima kasih.